Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran biologi. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi sistem pencernaan pada manusia. Coba kita ingat dulu, tadi pagi sarapannya pakai apa? Oke, mungkin ada yang nasi goreng, mungkin ada yang bubur ayam, atau lontong sayur, atau roti, atau yang lainnya. Nah, setiap hari tentu kita memakan berbagai jenis makanan yang berbeda ya, atau mungkin buah-buahan. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang terjadi dengan makanan yang masuk dalam tubuh kita? Di dalam tubuh, makanan yang masuk akan mengalami serangkaian proses sebelum nantinya dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam bentuk yang tidak dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Oleh karena itu, makanan harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Proses itulah yang disebut dengan nama pencernaan. Dalam proses pencernaan, di sana ada sistem pencernaan. Siapa sistem pencernaan ini? Dia adalah kumpulan organ yang bertugas mencerna makanan menjadi bentuk yang mudah diserap oleh tubuh. Jadi, makanan itu ketika masuk pertama kali bentuknya masih kompleks. Dan dengan bentuk yang kompleks ini, makanan ini menjadi sulit untuk dicerna, sulit untuk diserap. Sehingga makanan ini harus disederhanakan. Siapa yang menyederhanakan? Yang menyederhanakan adalah organ-organ pencernaan yang tersusun dalam sistem pencernaan. Luar biasa Allah menciptakan organ pencernaan dalam tubuh kita. Sehingga dengan organ-organ ini, makanan dapat dicerna dan dapat digunakan untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Organ-organ pencernaan nantinya akan saling bekerja sama dan saling mempengaruhi. Jadi, kalau salah satu organ ini mengalami gangguan, tentu akan berakibat pada sistem kerja organ yang lain. Apa saja organ pencernaannya? Mari kita bahas. Kan dicermati organ-organnya. Ini adalah rute perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Pertama kali, makanan akan masuk melalui mulut. Nanti di sana dibantu oleh gigi, dibantu oleh lidah, dan dibantu oleh kelenjar ludah. Berikutnya makanan akan dihantarkan ke kerongkongan atau esofagus. Di sana nanti ada peristiwa yang khas yang dinamakan dengan peristaltik. Berikutnya makanan akan dibawa ke lambung. Disinilah makanan akan dicerna. Kemudian perjalanan berikutnya makanan akan dibawa ke usus halus. Nanti di sini ada proses penyerapan sari-sari makanan atau absorpsi. Berikutnya perjalanan makanan akan dibawa ke usus besar. Di sini ada proses reabsorpsi. Berikutnya akan dikeluarkan melalui anus atau rektum untuk zat-zat yang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada mulut atau cavum oris. Mulut ini berfungsi untuk menghancurkan makanan. Sehingga makanan yang ukurannya besar ini bisa dihancurkan menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Kalau makanan ini ukurannya lebih kecil, maka makanan ini akan lebih mudah ditelan. Nah, proses pencernaan ini sudah dimulai sejak makanan ada di mulut. Nah, tentu saja di mulut nanti akan dibantu dengan alat-alat yang digunakan untuk membantu proses pencernaan mekanik dan kimiawi di dalam mulut. Siapa saja alat-alat yang membantu pencernaan di dalam mulut? Yang pertama, di sini nanti dibantu oleh gigi yang membantu menghancurkan makanan, kemudian dibantu oleh ludah yang membantu melumasi makanan supaya mudah untuk ditelan. Kemudian yang ketiga dibantu dengan lidah. Lidah ini nanti yang akan memberikan kesan rasa.
Baik, berikutnya yang kedua, kita lihat apa saja organ-organ dalam mulut. Nah, di sini ada lidah ya. Dia memberikan rasa. Ada rasa manis, ini di paling depan. Kemudian asam itu agak ke belakang sedikit di samping kanan kiri. Kemudian rasa asin itu agak ke belakang lagi, samping kanan kiri. Dan untuk memberikan respon rasa pahit itu ada di bagian lidah belakang. Alat pencernaan yang kedua di dalam mulut ada gigi. Di sini ada macam-macam gigi. Gigi seri ini yang berfungsi untuk memotong. Kemudian ada gigi taring di sini untuk merobek. Kemudian ada geraham depan, geraham belakang ini berfungsi untuk mengunyah. Kemudian yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini nanti fungsinya untuk menghasilkan ludah untuk melumasi makanan supaya mudah untuk masuk ke dalam organ pencernaan. Kemudian untuk kelenjar ludah ini ada 3 tempat. Ada glandula sublingualis di bawah lidah, kemudian subparotis di belakang telinga, dan submandibularis di rahang bawah. Berikutnya ada organ pencernaan yang namanya kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus ini berfungsi untuk menelan makanan. Kemudian di dalam kerongkongan ini ada villi yang berfungsi untuk mencegah benda asing untuk masuk ke perut, atau mungkin mikroba-mikroba berbahaya atau zat-zat asing ini akan difilter di dalam kerongkongan. Kemudian di kerongkongan juga ada gerak peristaltik atau gerak meremas-remas makanan agar struktur dari makanan menjadi lebih kecil lagi atau lebih lembut supaya untuk mudah dibawa ke dalam lambung. Karena setelah makanan dikunyah di dalam mulut ini tentu bercampur dengan saliva ya, atau dengan ludah, atau yang mungkin disebut dengan nama bolus. Nah, selanjutnya bolus itu akan ditelan dan berjalan menuju esofagus atau kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kalau ada, itu sifatnya hanya meneruskan pencernaan enzimatis di dalam mulut saja. Jadi, di dalam kerongkongan, bolus ini didorong masuk ke dalam lambung. Organ selanjutnya, ini ada lambung atau ventriculus. Lambung ini adalah kantong penyimpanan makanan. Kemudian kalau kalian perhatikan bentuknya, pada perbatasan esofagus dengan lambung ini ada otot yang namanya otot sphincter. Apa fungsinya? Otot sphincter ini berfungsi untuk membuka dan menutup mulut lambung. Jadi begini, saat makanan telah memasuki lambung, otot ini akan berkontraksi, kemudian menutup lubang sphincter. Jadi makanan nggak balik lagi. Nah, inilah kerja dari otot sphincter. Kemudian lambung ini ada 3 bagian. Di depan ada kardiak, fundus, dan pilorus. Kemudian ada dinding lambung juga. Di sana ada otot yang kuat, fungsinya untuk mengaduk dan mencampur makanan dan dibantu dengan getah lambung. Selain itu, yang khas dari lambung ini adalah di sana ada zat asam yang membantu untuk mencerna makanan secara kimiawi. Nah, ada apa saja? Ada HCl atau asam klorida, kemudian enzim pepsin dan enzim renin. Organ berikutnya yang akan kita bahas dalam sistem pencernaan ada usus halus. Dari lambung, makanan yang berbentuk kim, tadi ya makanan halus, akan diteruskan ke dalam usus halus. Masuknya kim ke usus halus ini diatur oleh otot sphincter pilorus. Di dalam usus halus ini ada 3 bagian, ada duodenum atau usus 12 jari, kemudian ada jejunum atau usus kosong, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus ini terjadi sebagian besar pencernaan secara kimia karena dindingnya disekresi getah-getah pencernaan. Dari mana asalnya getah pencernaan ini? Asal getah pencernaan ini dari pankreas dan dari hati. Berikutnya kita lihat bagian-bagian dari usus halus. Yang pertama ada duodenum. Letaknya 30 cm pertama dari usus halus. Di sana bermuara getah-getah pencernaan yang berasal dari pankreas dan dari hati. Di dalam jejunum yang kedua ini untuk pencernaan enzimatis. Ini adalah kelanjutan dari kerja pencernaan di usus 12 jari yang belum tuntas.
Kemudian yang ketiga ada ileum, ini yang berfungsi untuk absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan. Organ berikutnya ada usus besar atau kolon. Sisa-sisa pencernaan makanan yang tidak diserap oleh usus halus ini akan diteruskan ke usus besar. Kemudian usus besar ini adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan manusia. Panjangnya kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dengan diameter 5 sampai 8 cm ya. Usus besar ini ada 3 bagian. Yang naik ini namanya ascendent, yang mendatar ini namanya transcendent, dan yang menurun ini namanya descendent. Pada pertemuan antara usus halus dan usus besar, ini ada yang namanya usus buntu atau sekum dan umbai cacing atau appendix. Peranan usus besar ini untuk apa? Peranannya sangat penting untuk memproses sisa-sisa makanan agar mudah dikeluarkan. Nah, di dalam usus besar ini banyak sekali bakteri pembusuk yang akan membusukkan sisa-sisa makanan menjadi feses yang lunak dan mudah dikeluarkan. Beberapa bakteri ini juga diketahui dapat menghasilkan vitamin K dan asam amino ya, yang dapat diserap oleh dinding usus untuk digunakan oleh tubuh. Nah, selain itu juga jika tubuh kekurangan air, ini akan terjadi reabsorpsi air di dalam bagian usus besar ini. Bagian terakhir dari organ pencernaan ada rektum dan anus. Rektum ini adalah bagian akhir dari usus besar. Di dalam rektum ini sudah tidak terjadi penyerapan apapun. Kemudian rektum ini merupakan tempat penampungan sementara sisa-sisa pencernaan sebelum dikeluarkan melalui lubang pengeluaran yang disebut anus. Antara rektum dan anus ini terdapat 2 otot sfinkter. Yang satu bersifat sadar dan yang lainnya bersifat tidak sadar. Sekali atau lebih setiap hari, kontraksi kuat usus besar akan menciptakan dorongan untuk buang hajat atau yang dikenal dengan nama defekasi. Inilah bagian akhir dari organ pencernaan, bagian akhir dari perjalanan makanan di dalam tubuh manusia. Dan tentu saja perjalanan makanan ini harus diiringi dengan makanan-makanan dengan gizi seimbang. Baik, mari kita rangkum bagaimana proses perjalanan makanan di dalam tubuh manusia. Pertama, makanan masuk lewat mulut, di sana ada pencernaan mekanis, ada proses penghancuran makanan dari yang strukturnya besar menjadi lebih kecil. Kemudian makanan masuk ke kerongkongan, di sana ada gerak peristaltik berfungsi untuk meremas makanan. Berikutnya makanan masuk ke lambung. Di sini ada pencernaan mekanis dan kimiawi digunakan untuk menjadikan makanan itu strukturnya lebih halus. Kemudian masuk ke dalam usus halus yang berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan atau proses absorpsi. Berikutnya, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di sana ada proses reabsorpsi atau penyerapan air dan pembusukan makanan sampai terbentuk yang namanya feses. Dan yang terakhir, feses akan dibuang dan dikeluarkan melalui organ yang namanya anus. Baik, itulah perjalanan makanan di dalam tubuh manusia. Demikian untuk materi hari ini terkait dengan organ pencernaan dan sistemnya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.